Audio Jungle. Jujur lebih baik mengakui suatu kesalahan, ini akan terhormat daripada sudah salah dilakukan, tidak mau jujur, ada temuan setelah cek sama BPK atau mungkin kejaksaan ada ketemuan, pasti berimbas, pasti akan sesuatu yang tidak bagus pasti akan ketahuan. Ya kita sama-sama jaga, harus sama-sama jaga, mengingatkan lebih penting. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada terjadi lagi. Mekanisme pelelangan itu sebenarnya kalau yang nilainya kalau di OPD atau sesuai dengan PP ya, peraturan presiden dan beberapa undang-undang yang mengatur tentang pelelangan itu kalau nilai di atas 200 harus lelang terbuka. Kalau ada pekerjaan pelelangan yang diundang 3, yang datang 1. Ya, yang 2 itu ketika saya tanya baik toko Asahi itu tidak mendapat surat undangan lelang, juga toko NTR Pak Nuswan juga tidak mendapatkan undangan lelang saat itu loh. Artinya kan 2 peserta itu kan tidak mengikuti. Nah artinya kok bisa disebut lelang padahal yang 2 itu tidak mengikuti. Nah ini yang menjadi dan pertanyaan saya itu lelang apa enggak? Waktu itu anggarannya 250 juta ke atas. Kalau di pengumuman ya, ada pengumuman terbuka ya, tidak istilahnya sudah punya calon pemenang. Ini yang keliru. Harusnya tetap diumumkan secara terbuka karena bahasa ini adalah lelang terbuka. Harus berani. Tapi kalau tidak ada konfirmasi ternyata seorang pelelangannya itu ditutup-tutupi ya nggak boleh, harus terbuka. Pelelangan itu harus terbuka. Bidang ini sebenarnya bukan bagian dari Komisi C ya. Komisi C bidang pembangunan. Kalau ini adalah bidangnya Komisi A. Tapi kita konsen, artinya kalau kita jadi wakil rakyat, kita kan bisa nanti pertimbangannya adalah lintas komisi ya. Artinya kalau memang benar ini terjadi penyalahgunaan aturan, kita bisa memberikan masukan. Di fraksi kami itu ada yang duduk di Komisi A jadi nanti kita berikan masukan. Dan yang terpenting adalah begitu ada nilai anggaran dimanapun yang merugikan masyarakat, terutama adalah anggaran pemerintah, kita wajib mengawasi. Tidak melihat itu komisi apa yang membidangi, karena ini tugas kita. Kalau perlu, bila perlu, nanti saya mungkin bisa memulainya dari laporannya Pak Rudi sebagai pencari berita atau pembawa berita ini. Kan saya tindak lanjuti nanti. Mungkin bisa ke pendamping desa, karena kita juga punya hubungan pendamping desa, atau mungkin ke Pak Camat Sudian, barangkali sudah tahu ini isu ini. Gitu. Nah, jangan sampai nanti menjadi satu temuan. Nah kalau memang ada di daerah saya ya saya ikut prihatin memang. Ya, mungkin hari ini saya bergelar dari Om Rudi. Mudah-mudahan saya bisa selanjutnya untuk bisa saya teruskan mungkin ke Komisi A gitu. Jadi saya terima kasih masukannya Pak Rudi. Mungkin ya kita mau awali dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan harapan saya sih tidak ada penyalahgunaan anggaran. Artinya ini memang pure kesalahan atau mungkin memang sudah ada prosesnya, tapi yang daftar tidak ada ya. Karena perlu diteliti dari awal, harus diteliti dari awal. Ya gini, kalau ya itu yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ada syarat 2 administrasi ya, satu administrasi dan satu penawaran. Berarti secara administrasi kalau memang istri dari Pak Nuswan itu mengikuti pelelangan,
harus menyertakan juga surat kuasa dari pemilik perusahaan atau direktur itu berusaha. Ketika seseorang yang pertama kali saya konfirmasi menyatakan tidak mengikuti lelang dan tidak mendapatkan undangan lelang, kok tiba-tiba lalu memberikan surat kuasa pada yang bersangkutan itu saya tanya tidak mengikuti lelang. Nah ini surat kuasanya dalam pemikiran saya mau seperti apa gitu loh. Ya berarti artinya gini, ada indikasi, berarti ada indikasi perubahan ya, artinya indikasi awal bahwa menyampaikan tidak mengikuti lelang, terus ada konfirmasi lagi mengikuti gitu. Harus dipertanyakan gitu. Ya, secara ini ya yang tahu kan panitia sebenarnya ya. Nanti baru bolehlah ke panitia untuk bisa menelusuri karena artinya saya sih sudah ke panitia lelangnya, yaitu Pak Istam yang mengaku sebagai panitia lelang dan Pak Mino mengaku sebagai TPK. Ya TPK kan melelangkan di situ, ya kan. Artinya antara pernyataannya Pak Mino selaku kadus yang berada di lokasi Dusun Sundan dan Pak Istam yang berada di Karangkoeni sebagai panitia lelang ini menyatakan peserta yang berbeda, ya kan, berbedanya sini 3, sini 2 gitu. Bahkan Pak Istam mengatakan, oh itu si Asahi sebenarnya diundang, sudah diantar kepada perangkat desa. Padahal ini si Asahi ini, Pak Asahi ini tokoh material Asahi itu tidak pernah sekali mendapat undangan, tidak mengikuti, kok tiba-tiba dicatut untuk mengikuti oleh panitia lelang. Nah ini menjadi sangat luar biasa. Menurut saya sih kalau ranah yang dijelaskan Pak Mino itu ya berarti kami juga tidak ada lelang, dua nggak ikut, tiba-tiba ini ada pernyataan baru lagi yang ikut 2. Nah, ini kan menjadi apa ya, pertanyaan publik gitu loh. Kenapa kalau dulu ada kades jejer-jejer dengan Carik dan lain sebagainya, kenapa pernyataannya Pak Mino itu nggak diluluskan? Oh yang bener itu kayak gini. Setelah ini berita berkembang kok jadi ada isu pesertanya yang ikut malah justru istrinya, sementara badan usahanya milik suaminya. Lah suaminya ditanya nggak ikut lelang. Lah ini kan lucu loh menurut saya. kalau masih bisa katakan kepada masyarakat bahwa ini keliru gitu, jujur lebih baik mengakui suatu kesalahan, ini akan terhormat daripada sudah salah dilakukan tidak mau jujur, ada temuan setelah cek sama BPK atau mungkin kejaksaan ada ketemuan, pasti berimbas, pasti akan sesuatu yang tidak bagus pasti akan ketahuan. Ya kita sama-sama jaga, harus sama-sama jaga, mengingatkan lebih penting. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada terjadi lagi. Oke. Tanggapan yang lebih spesifik khusus Pak Cahyo karena berada di dapilnya, tentunya tanggapannya seperti apa nih Pak Cahyo? Nah, jadi harapan sih akan lebih baik. Jadi tugas dan fungsinya kita kan dalam trias politika ini ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Dalam hal ini legislatif adalah membuat perda ya kalau di kabupaten. Terus kemudian fungsinya adalah budgeting, penganggaran dan controlling. Artinya eksekutif dalam hal ini adalah pemerintahan desa harus lebih berhati-hati nih menggunakan pemanfaatan dana desa, jangan sampai disalahgunakan. Otomatis begitu ada temuan begini, alat penegak hukum dalam hal ini adalah kejaksaan, mungkin kepolisian, pasti akan apa namanya itu bekerja keras. Saya support kalau memang ada temuan, kita support karena jangan sampai terjadi di desa-desa yang lain. Oke, terima kasih Pak Cahyo atas segala penjelasannya. Ini karena terkait khusus spesifik Desa Pesanggerahan ada di wilayah dapilnya Pak Cahyo di Kecamatan Kesugian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.